إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitadu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiya Ibnu Malik, dan kita sudah masih sampai di pembahasan tentang keberadaan nun bikoyah ya bersama ya mutakalim. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan ya. Secara ringkasnya adalah kalau laita bersama dengan ya mutakalim yang fasih diberi nun laitani. Ada juga yang jarang laiti. Adapun la'ala kebalikannya, yang fasih tanpa nun menjadi la'ali. Ada juga diberi nun tapi jarang la'alani. Adapun selain laita dan la'ala yang sisanya ya saudara-saudara yang lain inna, ana dan seterusnya, maka bebas mau inni atau innani, anni atau annani boleh. Nah, adapun kalau min dan an ini huruf jar ini harus diberi nun wikoyah ya, berarti ditasdid minni atau anni. Ada juga yang tidak diberi nun wikoyah ya, takhfif, tapi ini jarang. Di Ibnu Aqil disebutkan syadz. Contohnya di bait syair disebutkan demikian. Kemudian di bait setelahnya kita baca perkataan musannif. Qala al-musannifu rahimahullah wa fi laduni qalla wa fi qadni wa qadnil hazfu aidan qad yafi. Ya, kita tuliskan bait ke 71. Wa fi laduni di atas tasdid laduni qalla. Yang kedua ini enggak ada tasdidnya, laduni gitu aja. Laduni qalla wa fi qadni wa qatni wa qatni al-hasfu aidan qad yafi. Baik, kita i'rab. Fi laduni jar majrur muta'alliq dengan qalla. Muta'alliq dengan qalla. Jadi ini jar majrur fi laduni muta'alliq dengan qalla. Kemudian laduni ini dimaksudkan lafadznya yaitu laduni tanpa tasdid. Ini mubtada. Nah, mubtada qalla fi'il apa? Madhi. Berarti ada fa'ilnya, ada fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa ya. Ya, qalla kembali ke laduni. Jadi ini ada fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke sini. Kemudian wafi jar majrur ya, berarti wafi qadni jar majrur muta'alliq dengan yafi. Ini ya, ini di sini kan jar majrur nih. Nah,
Wa fi qadni, ya, ini jar majrur ini muta'alliq dengan ya fi. Sini jauh ini. Nah, ya fi. Wa qadni huruf wawu ataf. Qadni ataf ke qadni. Nah, seperti ini ya, ataf ke sini. Wa fi qadni wa qadni al-hazfu kita tarkib menjadi mubtada. Kemudian aidon wal hazfu aidon maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Qad huruf taklil. Huruf taklil ini menunjukkan apa? Sedikit. Qad ini taklil. Yafi wa fa yafi fi'il apa? Mudhari. Berarti ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya. Dhamir mustatir takdiruha kembali ke al-hazfu. Simbol gini misalnya. Nah. Ini masih berkaitan dengan non wikoyah. Apakah didatangkan atau tidak ketika satu kata bersambung dengan ya mutakalim. Wa fil laduni pada laduni ya. Kenapa pada laduni? Laduni qola. Laduni tanpa tajid, qol sedikit. Sedikit berarti ini maksudnya kalau yang enggak pakai nun wikoyah maka sedikit. Kemudian wa fi qadni wa qadni, untuk qadni dan qadni maka al-hazfu aidan qad yafi. Ini juga apa? Di situ qadni. Nah, tidak ada nun wikoyahnya ya. Dihapus. Kalau dihapus untuk qadni dan qadni dihapus nun wikoyahnya. Ya, itu apa? Dia yafi. Yafi itu ya juzu gambarnya. Ya juzu atau ya jadinya qalil juga, yaqilu. Ya juzu yaqilu. Qol sedikit. Jadi kalau dihapus berarti ya tidak pak. Kalau ini non wikoyahnya ada ya, qadni ada non wikoyahnya. Kalau dihapus berarti qadi langsung. Ya, di bait ini beliau mengisyaratkan berkenaan dengan ladun ya. Jadi laduni ini asalnya adalah lada. Kemudian nanti jadi ladun ya. Lada. Ini aslinya apa? Lada. Kemudian dikatakanlah ladun. Di surat Hud ya, Allah berfirman ayat 1, min ladun hakimin khabir ya. Dari Al-Qur'an, min ladun hakimin khabirin. Ladun. Nah, kalau ladun ini di sini disebutkan ya, wafi laduni qola. Yang fasih untuk laduni itu diberi non wikoyah. Ya. Misalnya contoh yang diberi non wikoyah ketika bersambung dengan ya pada ladun ya, bisa dilihat di surat Al-Kahfi 76. Di situ disebutkan qad balagta
min ladunni udhra. Qad balagta min ladunni tasid udhra. Surat Al-Kahfi 76. Ya, di sini laduni ya ada tasidnya ya, diberi nun wikoyah. Kalau nggak diberi nun wikoyah, ini kol sedikit laduni ya. Berarti di Ibnu Aqil sebutkan jarang kalau dihapus nun wikoyahnya. Seperti ada qiraah yang menyebutkan laduni ya, tanpa ada nun wikoyah, nggak ditasjid. Berarti ada qiraah min laduni gini ya, langsung nggak diberi nun tasjid wikoyah. Baik, kemudian itu berkenaan dengan laduni itu yang bagus, yang fasih diberi nun wikoyah, laduni tasjid. Kemudian wa fi qatni wa qatni al hasfu aidon qad yafi. Untuk qad sama qad sama qad ini juga yang fasih diberi apa? Nun wikoyah. Ya, qadni. Kalau dihapus jarang. Contohnya qadi. Kalau dihapus berarti apa? Qadi sama qoti. Artinya itu hasbi ya, qadni. Nah, sini aja. Ini qadni. Artinya apa? Hasbi. Ya, terkadang di sini ada juga yang berkumpul dalam satu bait. Di sini di Ibnu Aqil sebutkan dia dihapus dan juga ditetapkan. Kita tuliskan di bait syair sebutkan qadni min nasri al-Khubaybin qadi. Al-Khubaybina qadi. Ya, cukup sampai sini. Ya, di sini ini ditetapkan nun. Sini nunnya enggak ada. Dalam satu bait syair ada yang seperti itu. Tapi yang fasih adalah qadni sama qatni. Ya. Nah, jadi ini bisa nanti kalau dihapus, berarti kalau dihapus bagaimana bentuknya? Kalau dihapus bentuknya apa? Qoti. Nah, ini jarang. Ya, jarang yang seperti itu. Yang fasih adalah diberi non wikoyah. Jadi dari bait-bait sebelumnya ya bisa kita simpulkan atau kita murojaah ulang bahasanya non wikoyah nanti bersama dengan kata yang lain itu bisa bersama dengan fiil, bisa bersama dengan huruf, bisa bersama dengan isim. Ya, kalau bersama dengan fiil maka wajib diberi ya. Wa qabla ya nafsi ma'al fi'li ultuzim nunul wikoyah. Akramani yukrimuni. Ya, tapi dikecualikan laisa. Ada juga laisa yang tanpa nun wikoyah. Ya, gitu ya. Untuk fi'il. Jadi fi'il gampangnya harus diberi nun wikoyah. Kalau dengan huruf bagaimana? Ya. Kalau dengan huruf
tadi disebutkan kalau laita, la'ala, nah ini ada yang dia dirinci ya, dirinci. Jadi ada yang nanti laita baiknya malah diberi nun wiqayah, la'ala baiknya malah tidak, ya kan seperti itu. Ada juga yang selain keduanya yaitu ya boleh diberi boleh tidak. Ina, ana, ka'ana ya boleh diberi boleh tidak. Ada juga huruf yang harus diberi ya. Contohnya adalah huruf min samaan ya. Nah, harus diberi apa? Non wiqayah. Tapi boleh juga dihapus ya, terutama ketika tidak diberi non wiqayah, terutama dalam kondisi darurat. Watiraron khaffafa mini wa ani. Kemudian yang berikutnya bersamaan dengan isim. Ya, di sini yang pada asalnya juga diberi ya. Kalau non wiqayah ada isim, kemudian ketemu ya mutakalim asalnya kan nggak diberi. Contoh kitabun tambahi ya mutakalim kitabi, nggak usah kitabuni, nggak usah. Ya. Tapi kadang ada isim yang menyerupai huruf di sebagian bentuknya, maka masuk nun wiqayah. Misalnya ladun, tadi nih ladun, qad sama qad ya. Ya ini ya, dia apa? Menyerupai huruf. Maka di situ ada rinciannya tadi ya, disebutkan yang bagus adalah diberi non wiqayah ya. Diberi non wiqayah. Demikian apa qad laduni sama qadni sama qadni ya. Kalau enggak diberi itu hukumnya apa? Jarang ya. Demikian ringkasan dari hukum apa? Ya mutakalim bersambung dengan kata-kata yang lain, dengan fiil, dengan huruf, dengan isim ya, sudah kita sebutkan semuanya. Dan dengan demikian sudah berakhir pembahasan tentang di sini dhamir ya, berkaitan dengan mutakalim. Di pertemuan selanjutnya kita bahas isim ma'rifah yang lain, itu alam atau nama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.